Ya, kalau menurut saya mungkin begini ya. Mereka berarti yang dimaksud mereka itu kan dari pihak lawan ya. Ya. Betul tidak? Dari Ya, pihak lawan dipastikan mungkin. begitu, ya, Kan ini ya. antara pro dan kontra ya. Ya, ya. Ada yang pro Danu, ada yang pro Pak Yosef kan gitu. Ya, ya. Ini berlawanan. Kalau misalkan menurut mereka keterangan Danu ini bohong misalkan atau dusta Danu ini, ya buktikan aja kan. Ya, tinggal dibuktikan aja, bisa nggak mematahkan keterangan Danu gitu. Ya. Mereka ini bisa nggak kira-kira mematahkan keterangan Danu? Apa yang Danu ucapkan ini kan YMAA ya, para pelakunya ini gitu. Tinggal itu aja. Nah, kita ganti posisi dulu nih, karena tadi terlalu mepet ya. Jadi ntar deket-deketan kita nanti jatuh cinta. Iya, benar. Kang Heri, lanjut aja nih kan juga bukan kebetulan ya. Memang saat sekarang profesi dari sahabat kita ini Bang Jack, sekarang kan sudah menjadi lawyer. Oh iya. Sudah menjadi lawyer, otomatis kan Pak Kadis ya. Pak Kadis. Jadi YouTuber Subang tuh karirnya gini semua, naik semua. Amin. Ya, teman kita satu lagi jadi ustadz punya pesantren. Iya. Bang Yahya ya. Iya. Kang Freddy juga sekarang udah masuk terjun dunia politik. Kang Freddy. Jadi saya aja yang masih pegiat supranatural. Iya. Nah, lanjut nih, kita sudah pindah posisi biar ngobrolnya enak teman-teman. Nah, terkait tadi itu saya bilang kalau seandainya memang dia ditugaskan untuk mengambil CCTV, dipastikan ada surat tugas. Kira-kira aneh tidak sih? Maksudnya menjadi pertanyaan tidak sih kalau memang seandainya memang itu benar-benar dia adalah seorang petugas polisi yang ingin mengambil CCTV, tapi mana surat tugas dan sebagainya, dan itu saya tidak dengar di kesaksian Angger. Gimana Kang Heri? Nah, saya tadi mendengarkan juga pertanyaan dari kuasa hukum, dan tentunya juga saya juga mendengarkan jawaban yang diberikan oleh Irlan Sahaya yang tadi saat hadir di persidangan, bahwa mereka ini bekerja itu tidak berdasarkan sprint lah ya, tidak berdasarkan surat perintah kalau merujuk mendengarkan terkait apa yang tadi disampaikan. Ya, betul. Kenapa demikian? Karena menurut keterangannya kan bahwa dia itu diminta untuk mengantar lah, istilahnya seperti itu. Kenapa alasannya? Karena memang Pak Irlan saat itu kan posisinya sebagai Babinsa ya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi pada saat ditanya apakah memang ada surat perintah, maka jawabannya kan tidak. Nah, berbicara terkait tidak adanya surat perintah ini, ya justru memang sesuatu yang aneh begitu. Janggal ya. Yang janggal. Sebenarnya sih mungkin hal ini awalnya tidak terpikirkan bahwa kasus ini akan seperti ini sepertinya. Jadi mungkin karena memang menganggap bahwa yang mengajak lah ya, atau mungkin dalam hal ini memerintahnya itu institusi yang tentunya tingkat Polda Jabar begitu. Jadi tanpa surat perintah pun mungkin ya mau saja begitu. Karena mungkin berpikirnya untuk pengungkapan kasus Subang ini gitu. Tetapi ternyata kan banyak lika-liku nih yang akhirnya kasus Subang ini sangat lama sekali terungkap. Sehingga kalau udah terjadi seperti ini mungkin yang bersangkutan sekalipun menyesal sepertinya. Kenapa waktu itu dia tidak menolak? Pada saat diminta untuk mengantar. Untuk mengantar gitu, untuk menanyakan terkait harddisk CCTV yang ada di rumahnya Ibu Cici atau Anger ini. Dah, selain itu juga ada loh Mas. Ini terkait kan memang itu juga tidak kalau kita diskusikan juga tidak berdasarkan surat perintah. Seperti halnya Uci ini yang menguras bak mandi yang diperintahkan oleh Pak Taryono kalau tidak salah ya. Dan seorang Banpol itu kan kalau dilihat dari tugasnya memang tidak diharuskan untuk melakukan hal ya istilahnya masuk ke dalam TKP lah ya. Seperti itu. Jadi itu ranahnya penyidik kan? Itu ranahnya penyidik begitu. Malah tadi juga kan pada saat majelis hakim menanyakan kepada Pak Kanit Polsek Jalan Cagak waktu itu kalau tidak salah Pak Karsa yang tadi juga hadir menanyakan juga terkait hal ini begitu. Karena memang banyak hal yang tentunya dilakukan tanpa didasari dengan surat
perintah tersebut begitu. Betul. Makanya itu juga tadi menjadi pertanyaan majelis hakim. Dan kuasa hukum dari tersangka sekarang ini sangat jeli berkaitan dengan administrasi. Dan itulah yang dikejar sama beliau dari awal dia pengajuan pra peradilan, yaitu terkait administrasi. Ya. Nah, itu Betul benar-benar. sekali, ya. Dan itu memang tidak terpikirkan di masa lampau ya oleh Ya. kuasa hukum tersangka sebelumnya. Ya entah mungkin lupa atau apa ya. Makanya tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Odo, ada juga beberapa pertanyaan yang tentunya ini baru muncul saat ini nih. Ya. Terkait ya menanyakan tentang CCTV ini. CCTV dan bukti serah terima dan sebagainya ditanyakan loh. Ya, ditanyakan Bagus semuanya itu. seperti Iya, itu. bagus. Iya. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Saya jadi moderator ini gimana? Iya, Langsung beri dua nih. nggak apa-apa. Nah, ada hal yang menarik lagi, yaitu berkaitan dengan bisa dibilang itu statement yang baru-baru ini muncul, Kang. Statement yang baru-baru ini muncul dari salah satu saksi juga. Belum pernah dijadiin saksi sih. Iya. Orang ini belum pernah jadi saksi, cuma dia YouTuber dan juga yang mempunyai yang menguasai wilayah Jalan Cagak. Siapa itu? Yaitu Bapak Kades Indra Zainal Ali. Iya. Nah, ini sahabatnya Bang Jack ya. Oh, iya. Yang kita tahu ya. Karena rumahnya deketan ya. Iya. Sahabat bisnis dulu. Nah, beliau ini memberikan statement yang di beberapa hari yang lalu juga saya bahas sedikit di live ya. Saya spill sedikit di live. Tapi kayaknya seru nih kalau kita bahas. Iya. Terkait Bapak kita nih ya, Pak Kades Indra Zainal itu yang memberikan statement yang videonya itu dimunculkan di salah satu YouTuber inisialnya Furi. Iya. Cak Furi. Iya. Bahwa mengatakan bahwa menemukan perhiasan. Yang menemukan perhiasan itu saya dengan Irlan. Iya. Bilangnya begitu ya. Di Iya. TKP. Ternyata di kesaksiannya Irlan itu berbeda, Bang Jack. Irlan mengatakan dia melihat atau bukan menemukan, melihat perhiasan itu di dalam tas. Saat tas itu ada di polsek. Oh. Bagaimana seperti Jadi yang itu? menemuin itu siapa? Loh, bukan nggak ada yang nemuin, yang jelas itu ada di dalam tas. Enggak, kan itu jatuh. Nah, ini beda lagi beda. nih. Oh. Perhiasan yang dimaksud ini perhiasan yang mana? Karena perhiasannya ada banyak ya, Kang ya. Iya. Ada yang masih dipakai, ada yang jatuh, dan ada yang di dalam tas. Nah, Pak Kades ini menemukan perhiasan yang mana dengan Irlan? Itu yang jadi pertanyaan. Gimana menurut Bang Jack? Oh, iya. Kalau terkait hal itu saya baru dengar sih. Nah, kan? Karena bahasa perhiasan itu kan banyak. Baru dengar. Nah, yang Baru dengar. yang kita pertanyakan itu, emang perlu nih Pak Kades nanti kita undang podcast juga ke Iya, sini nih ya, iya. ke HS Farm ini ya, Iya. untuk membahas tentang kasus Subang lebih dalam. Iya. Jadi nanti kita buat segmen nih Kang nih. Ya, Gitu, nah Kang itu Heri. nemuin kalung itu di belakang TKP atau bukan di kalung. mana? Ngomongnya bukan kalung, Oh, perhiasan. perhiasan. Nah, Kan perhiasan kalung yang itu mana? Kalung ada yang jatuh nih, ditemukan oleh siapa nggak tahu ya, penyidik ya. Ini itu. dulu juga ada terkait kalung itu juga yang Pak Edi almarhum loh pernah. Iya. Nah, itu juga tuh banyak banget yang berkaitan dengan perhiasan nih. Berarti kan perhiasan itu banyak. Ada yang dipakai sama korban, diberikan kepada Pak Roni, dan diberikan lagi kepada Arif. Iya, kan Ya kan? posisi TKP itu agak gini nih ke garasi. Katanya di sininya gitu. Nah, Nemuin. itu dia nggak tahu nih. Nah, siapa yang nemuin? Nah, itu Nah. belum ketemu. Nah, makanya statement dari Pak Kades ini perlu kita Nah, ini. klarifikasi. Kalau perlu kita undang beliau ke sini. Pak Kades nggak rinci berarti Hmm. jelasinnya. Iya, Kalau maksudnya kan- perhiasan kan bahasanya umum. Iya betul. Kalau Beliau perhiasan. ini kan memang sudah lama nih tidak speak up terkait Iya, perkembangan kasus iya. Subang, Kita geruduk yuk. tapi kemarin-kemarin memang muncul di channel sahabat kita Cak Ya, Cak Puri. yaitu menyampaikan statement seperti apa yang disampaikan oleh Mas Sodo tadi begitu. Nah, mungkin kenapa ini dibahas oleh Mas Sodo saat ini menjadi bahan diskusi sama kita karena tadi pada saat persidangan Abi Aulia kan ada beberapa polisi yang ditanya. Salah satunya pertanyaannya menyangkut dengan kalung, bukan kalung ya, perhiasan itu tadi. Nah, tapi tadi keterangannya seperti apa Pas tadi? Ya, saya tidak menemukan, tapi melihat ada di dalam tas. Nah, itu. Tapi Pak Kades mengatakan bahwa beliau yang menemukan dengan menemukan Irlan. dengan Pak Irlan. Nah, keterangan Pak Irlan tadi itu berarti jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades, kan begitu ya Mas? Betul. Dan ada poin yang nyempil-nyempil juga di dalam kesaksian itu, Bang Jack mungkin juga kita mereview kembali nih. Iya. Setelah Pak Yosep itu melihat dan mengetahui disampaikan bahwa ada kaki oleh para penyidik yang 3 datang pertama ini, Pak Yosep tuh langsung katanya shock.
dia katanya pusing dan mau menenangkan diri. Nah, ada salah satu warga nih yang meneriaki dia mau kabur. Nah, ternyata warga itu tuh disebutkan, Pak Bang Jack. Ternyata itu Pak Kades yang meneriaki bahwa itu Pak Yosep mau kabur. Nah, padahal bukan mau kabur, katanya alasannya adalah Training lah. menenangkan diri. Nah, itu mungkin teman-teman belum pada tahu juga bahwa yang warga yang dimaksud itu di kesaksian tadi saya dengar Iya. bahwa itu adalah Pak Kades katanya. Ya, tapi kalau saya rasa ya di dalam konten saya juga waktu awal-awal itu terkait mau menenangkan diri, bahasa dari Pak Kades itu memang udah ada sih. Oh iya. Kalau bahasanya mau menenangkan diri, Iya, tapi emang benar Pak Kades meneriaki mau kabur. nggak tahu tuh kalau tuh gitu. Iya, cuman Kan di kesaksiannya begitu. cuman Pak Kades ini rajin klarifikasi gitu. Nah, jadi kadang kan publik bingung gitu. jadi Iya. karena memang ini ada perbedaan mengenai keterangan Pak Kades, statement Pak Kades dengan keterangan Pak Irlan, Iya. apa memang perlu diklarifikasi kembali? Harusnya harus digeruduk. sama Bang Jack saja nanti ya. Iya. Soalnya kan saya juga punya pengalaman nih. Iya. Ya, kita berbagi pengalaman dulu. Oke, Awal-awal saya datang ke Subang juga Pak Kades juga saya juga jelas sekali ya bahwa beliau juga mencurigai Pak Yosep. Iya. Di awal-awal tuh ya. Awal. Dan dia sangat melindungi bukan melindungi, itu ponakan saya, Danu dan Yoris itu ponakan saya, gitu kan ya. Iya. Dan dia beli condong bahwa berasumsi ya. Iya. Terduganya adalah Pak Yosep di awal-awal. Mungkin Bang Jack juga mempunyai pengalaman sama terkait Iya. itu. Ya kalau saya mungkin boleh nggak kira-kira beropini gitu ya. Jadi begini, ini kan kasus ini terbuka itu kan Danu mengakui. Nah kalau misalkan tidak ada Danu tidak diajak Pak Yosep, mungkin kasus ini tenggelam atau tidak? Jawab dulu yang tadi. Apa Masalah Pak Kades. Pak Kades di awal-awal tuh mencurigai Pak Yosep, itu benar nggak? Iya benar. Bener ya? Bener. Di awal-awal tuh mencurigai Pak Yosep. Iya. Menurut Kang Heri ada nggak? Bahkan ada cuman nggak di up ke video dulu, memang Pak Kades di belakang layar memang ngomong itu. Oh. Curiga, gitu. Hanya Iya. mencurigai ya, betul. nggak menuduh ya, Betul, curiga gitu. mencurigai. Maksud saya begitu. Jadi Pak Kades juga di awal-awal itu memang mencurigai pelakunya adalah Curiga. Pak Yosep. Iya. Gitu Kang Heri ya? Iya, Nah, itu betul. menarik. Soalnya makin kesini Pak Yosep berbeda haluan lagi. Iya. Gitu. Ya. Iya. Lanjutkan. Lanjut yang tadi. Ya, saya beropini ini ya. Kalau misalkan tidak ada Pak Yosep tidak ngajak Danu gitu. Iya. Apakah kasus ini akan terbuka? Gitu kan? Saya kira enggak. Iya. Saya kira enggak. Jadi itu menurut Bang Jack Ya, opini ya. Ya opini ya. Boleh lah Intinya beropini. ini bukan opini lah. Ya ini perkiraan lah ya. Perkiraan boleh lah ya. Karena memang saat ini kan kasus ini terbuka diawali kan Danu. diawali dengan pengakuan Danu. Tapi Menyerahkan harus diri. menjadi catatan Iya. bahwa ini kasus ini terungkap bukan hanya berdasarkan kepada pengakuan Danu saja. Iya. Tentunya pihak kepolisian itu menetapkan tersangka di dalam kasus Subang karena memang ada persesuaian, sudah memiliki 2 alat bukti. Iya. Saya rasa kalau hanya pengakuan Danu saja tanpa didasari dengan bukti lainnya, pihak kepolisian sampai saat ini pun belum bisa menetapkan tersangka di dalam kasus pasti Subang. lama lah ya. Pasti lama. Nah, Jadi opini ke sana saya. ada pengakuan Danu ditambah dengan alat bukti lainnya Iya. yang tentunya sesuai dengan KUHP 184 terkait alat bukti yang sah ya. Iya. Nah, sekarang mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Jack tadi, apakah kalau tidak ada Danu, misalkan Danu tidak dibawa, Iya. kasus ini terungkap atau tidak? Iya. Saya rasa ini ya. Jadi kebenaran itu akan menemukan jalannya tersendiri. Iya, betul. Jadi kalaupun misalkan saat itu Danu tidak ikut, dia tidak ikut aja lah, sehingga tidak ada pengakuan di dalam kasus Subang, saya rasa tetap kasus ini akan terungkap begitu. Karena apa? Yaitu tadi saya memiliki keyakinan bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya. Tepat tapi ataupun wajar lambat. beropini ya. Itu Boleh, analisis saya, Apa-apa. berpikir ke sana gitu dari kemarin tuh. Tapi Iya. Bang Jack, yang kita lihat di media sosial Iya. dari para netizen pengawal kasus Subang, masih ada loh yang nggak percaya dengan kesaksian Danu. Danu dibilang berbohong, Iya. percaya dengan Danu tunggal kan gitu ya. Iya. Berbohong, kemudian hakim hanya menentukan Pak Yosep dan MA tersangka hanya karena kesaksian kesaksian Danu. Iya. Padahal Danu itu berbohong. Nah, menurut Bang Jack, Bang Heri itu gimana tuh? Ya kalau menurut saya mungkin begini ya. Mereka berarti yang dimaksud mereka itu kan dari pihak lawan ya. Iya. Betul tidak? Dari Ya, pihak lawan dipastikan mungkin. begitu, ya, Kan ini ya. antara pro dan kontra ya. Ya. Ada yang pro Danu, ada yang pro Pak Yosep kan gitu. Ya. Ini berlawanan. Kalau misalkan menurut mereka keterangan Danu ini bohong misalkan
atau dusta Danu ini, ya buktikan aja kan. Ya. Tinggal dibuktikan aja, bisa nggak mematahkan keterangan Danu gitu. Iya. Mereka ini bisa nggak kira-kira mematahkan keterangan Danu? Apa yang Danu ucapkan ini kan YMAA ya, para pelakunya ini gitu. Tinggal itu aja. Ya, berarti apa yang disampaikan Danu dalam persidangan itu ya dipatahkan gitu ya. Dipatahkan Dengan bisa bukti nggak? gitu ya. Dengan bukti, dengan akurat, dengan saksi-saksi. Ya. Apakah bisa mereka gitu? Iya. Nah itu aja, udah simpel sebenarnya. Iya. Iya kan sampai isunya katanya LPSK itu tidak adil Oh, ini ya kan bahaya, dan sebagainya, kalau bisa gitu. menjadikan Danu menjadi JC-nya itu sebenarnya tidak sah dan sebagainya kan? Iya, iya. Karena sebenarnya itu Danu berbohong, kenapa dipercayakan Nah, gitu kan? Iya, betul. Gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya sendiri begini aja Mas, bahwa ini sebelum ada pengakuan Danu ya, polisi juga kan sudah melakukan penyelidikan. Mm. Nah tetapi setelah, saya masih ingat betul, setelah 1 hari Danu menyerahkan diri, malam waktu itu, ya kan malam ya kalau tidak salah malam, subuhnya langsung ada penangkapan. Iya. 5 orang sekaligus. Iya. Nah, jadi kita berpikir secara logika saja ya, bahwa berarti Danu itu sebelum memberikan pengakuan juga, polisi sudah menemukan alat bukti. Iya, sudah mengunci ya. Iya, sudah alat bukti. Iya. Hanya mungkin, ya itu tadi kan dalam merubah status saksi menjadi tersangka itu Hati-hatian lah. harus punya 2 alat bukti nih. Iya. Yang tentunya juga ada persesuaian alat Iya. bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Nah, sekarang kalau terkait bercak noda darah, kan ini masuknya kepada scientific crime investigation nih. Iya. Iya. Nah, berarti ini sudah dikantongi nih. Betul. Pada saat ada pengakuan Danu, Heeh. berarti udah ada persesuaian nih Iya. antara pengakuan Danu dengan bukti saintifik yang memang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Itu kalau menurut Sesuai, pendapat saya. Iya, Nah, iya. selanjutnya terkait penetapan tersangka yang lainnya juga kan ini sudah seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bang Jack. Silakan aja kan, intinya kan ada jalannya masing-masing juga ya. Kalau seandainya kata Bang Jack tadi, kalau misalkan tidak yakin, ya harus berusaha untuk bagaimana meyakinkan pihak kepolisian bahwa dia itu bukan pelakunya, kan begitu. Iya. Nah, terkait penetapan tersangka kan sudah ada jalannya tuh untuk melakukan upaya hukum Prapid. Ya. Pertama dulu sudah dilakukan. Ini upaya hukum yang dilakukan ini juga gagal. Terus kemarin juga setelah ganti PH juga dilakukan juga gagal. Nah, Banding gagal. Iya, betul kan? Iya. Pak Yosep juga setelah Gagal. mendapatkan putusan Iya. di pengadilan pertama, ada upaya hukum baik dari mulai banding, kasasi, mungkin selanjutnya PK. Kalau gerasi saya berpikir tidak mungkin melakukan gerasi karena memang syaratnya untuk gerasi ini kan adalah pengakuan begitu. Iya. Jadi memang sudah ada ruangnya gitu loh untuk melakukan upaya hukum kalau seandainya rasa masih janggal atau merasa masih tidak sesuai kan seperti itu. Nah, dengan 2 kalinya dilakukan upaya hukum Prapid ini dan bisa dikatakan gagal saja ya. Iya. Saya semakin yakin bahwa pihak kepolisian sudah benar, sudah sesuai prosedur untuk bagaimana merubah status saksi menjadi tersangka di dalam kasus Subang. Gitu Mas Sodo. Iya. Betul. Iya. Ya kita kan kalau analisis, kalau opini boleh lah. Iya. Nah tadi kan dari pihak mereka kan tadi Mas Sodo juga bertanya begini, ada yang percaya, ada yang tidak ke Danu, dan ada juga yang komplain bahwa LPSK begini bohong gitu. Ya sekarang kita tunggu aja pembuktian mereka gitu. Iya. Apakah bisa nanti mematahkannya bahwa Danu benar-benar bohong kan gitu, ya kan? Kita tunggu aja. Dan juga kemarin itu ada statement dari kuasa hukum yang baru mengatakan bahwa dia akan melakukan PK ya. Iya. Dia udah punya 10 novum. 10 novum lebih. Iya, lebih. 10 novum lebih katanya. Emang ada novumnya? Nah, Iya, itu dia itu kan pertanyaannya. makanya. Itu pertanyaan juga. Kita tunggu-tunggu itu Pertanyaan makanya. saya gitu, ada kan novumnya? Iya. Berat kan novumnya dari mana? Iya, karena memang Novum itu kan nggak ada di persidangan dulu kan nggak ada ya? iya, maksudnya Bukti baru. begini, bukti baru yang tidak pernah dipakai di persidangan pertama, dibanding maupun di kasasi hanya ya. Tapi kasasi kemarin dilakukan oleh PH yang baru ya? Kasasi PH yang baru. Iya, tetapi Pak Yosep. tapi kalau misalkan ada, kenapa tidak dimaksimalkan di kasasi? Kasasi ya. Iya, itu dia. Iya. Iya begitu. Iya. Mungkin belum ketemu saat itu kan. Harusnya di kasasi. Iya. Mungkin saat itu belum ketemu novumnya. Berarti nggak usah PK ya? Jadi gini, kalau saya melihat Iya, Benar. Jadi saya melihatnya gini nih ya.
memang dari Kak Asil ini mengajukan pra peradilan kedua, itu saya melihat Kak Asil itu lebih condong kepada administrasi terus, masalah surat menyurat dan sebagainya, yang katanya tidak sesuai dengan prosedur penangkapannya dan sebagainya ya kan. Maaf. Dan jangan sampai nanti di novum pun juga hanya berkutit di hal itu. Jangan sampai nih, maksudnya tetap lagi PK-nya Pak Yosef diajukan terkait surat lagi dan sebagainya, bukan sesuatu hal yang sekiranya itu bisa mematahkan kesaksian Danu. Itu maksudnya. Ya kan? Misal ini misalnya ada contoh bukti yang sekiranya itu membuat kita tuh semua akhirnya berpikir, wah, berarti Danu bohong dong. Gitu. Misalnya kayak contoh ada CCTV misalnya, ya kan? CCTV yang ditemukan misalnya ternyata ada Danu yang keluar masuk sendirian TKP. Nah, itu kan berarti mematahkan dong. Nggak ada Pak Yosef di situ, nggak ada Mimin, nggak ada Abi, nggak ada Rigi. Yang terlihat di CCTV itu adalah cuma Danu misalnya, atau dengan orang lain. Nah, itu baru kita berpikir bahwa wah, Danu berbohong. Tapi kalau seandainya ini kita mengandai-andai, seandainya yang ditemukan novumnya adalah terkait administrasi lagi, surat menyurat lagi, perkataan ini, isu ini yang tidak ada membuat dasarnya kuat gitu loh. Saya rasa jangan coba-coba melakukan novum ya. Gitu sih menurut saya. Atau ada kesaksian yang sekiranya itu cuma hanya orang menjadi saksi yang kita tidak tahu dia benar-benar melihat atau tidak. Nah, itu kan agak menyeramkan ya. Gitu loh. Teman-teman, saya ingin bertanya nih kepada Mas Sodo, karena ya jujur ya, tadi Mas Sodo juga sempat bertemu dengan Kasil. Malah juga tadi juga enggak. Tadi sempat juga ngobrol sama saya. Kasil nih, kalau udah kenal seperti ini, kita jadi bingung nih mau kencang-kencang juga nih. Gak apa-apa ini mah nih. Ya kan? Nah, makanya saya ingin bertanya kepada Mas Sodo nih, karena kebetulan pada saat upaya hukum Prapid, saya duduk berdampingan dengan Mas Sodo. Dan begini Mas, saya ingin bertanyanya. Mungkin Mas masih ingat ya di upaya hukum Prapid nih, bahwa ada seorang ahli yang memang dihadirkan oleh kuasa hukumnya tersangka Abi Aulia, yaitu Kak Sil. Nah, di situ malah Kak Sil juga sempat ditegur oleh majelis hakim terkait memberikan instruksi atau keberatan kepada majelis hakim terkait pertanyaan termohon yang dianggap tidak pada substansi. Walaupun memang hal itu juga sudah disampaikan oleh termohon bahwa saya juga tidak akan menyampaikan hal itu karena memang pertanyaannya diberikan kepada ahlinya ini sedikit loading nih, begitu kan? Karena memang mungkin seperti ahlinya ini tidak mendapatkan cerita yang lengkap mungkin dari kuasa hukumnya, sehingga majelis hakim memerintahkan termohon ini untuk menceritakan kronologinya dari awal terkait penetapan tersangka di sini. Dan itu juga dianggap tidak pada substansinya. Terus selanjutnya memberikan instruksi bahwa keberatan dengan alasan bahwa ahli ini dihadirkan oleh saya sebagai penasihat hukum. Sebagai penasihat hukum. Menurut sepengetahuan saya, ahli dihadirkan itu kan bukan hanya bisa ditanya oleh yang mendarikan aja, tetapi bisa juga ditanya oleh termohon. Nah, yang ini saya tanyakan kepada Mas Sodo di sini, kira-kira bagaimana nih menurut Mas Sodo? Apakah memang tidak diterangkan secara detail? Karena memang pertanyaan yang diberikan oleh kuasa hukum atau ya dalam hal ini kuasa hukum tersangka Abi Aulia pada saat ditanya terkait apa hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tidak, misalkan penangkapan tidak ada putusan pengadilan, penggeledahan tidak ada putusan pengadilan. Ini dianggapnya melanggar. Ini tidak sesuai dengan SOP, melanggar KUHAP. Tapi setelah dijelaskan oleh termohon kronologi yang sebenarnya bahwa ini seperti ini, dan dijawab juga bahwa apa yang dilakukan oleh termohon ini, penyidik ini sudah sesuai dengan SOP. Nah, bagaimana nih menurut Mas Sodo? Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Mas Sodo sehingga seorang ahli loh, seperti memang kebingungan. Nih, saya garis bawahi dulu nih. Tadi kita di jalan ya, di PN Subang nih ya. Saya bilang, waduh kalau kita
kenal gini mau ngegas-ngegas agak nggak enak nih. Tapi Ya. Kasil, mohon maaf ya Kasil, kalau saya memberikan pendapat atau argumen boleh lah ya. Kan gitu, belum selesai Iya, tuh. iya. Ya, beda loh yang ngegas sama memberikan pendapat atau argumen Iya, iya. terkait sosoknya atau sepak terjangnya di dalam persidangan. Boleh dong. Itu Iya. anggap aja sebuah kritik atau sebuah saran gitu ya. Iya. Mudah-mudahan Kasil juga bijaksana menanggapinya. Saya yakin Iya. beliau kan Iya. profesional ya. Iya. Jadi bisalah memilah-milah mana ini masukan, mana kritik, mana cemoohan atau bisa dibilang lebih kepada konteksnya itu menyerang pribadi, tidak ya. Tidak. Ini hanya sebuah Ini kepada substansi. betul atau sepak terjangnya Iya. gitu ya. Apakah sesuai dengan apa yang dikatakan apa tidak nih? Kan Iya, gitu iya. kan. Itu boleh dong Kak Sil ya. Boleh. Iya. Nah, kalau terkait pra peradilan itu Kang, memang kita sering kita ngobrol saat pra peradilan itu ya. Karena kita lihat bahwa ahli itu sepertinya tidak bisa menerjemahkan pertanyaan dari Dari termohon. termohon Ya. gitu. Saya Ahli mengerti pidana. begitu. Iya. Oh. Ya, yang pernah dihadirkan di Bandung, kasus ya? Vina juga. Kasus Vina ya. Seorang profesor ya. Iya. Nah, beliau tuh sepertinya kurang memahami apa yang ditanyakan oleh termohon gitu ya. Jadi kita menganggapnya bahwa apakah ahli ini sudah tahu belum sih sebenarnya kasus Subang seperti apa gitu. Iya. Apakah kuasa hukum yang menghadirkan beliau ini menceritakan secara detail tidak sih part by part terkait kasus Subang ini? Soalnya di dalam pra peradilan itu justru yang menguntungkan adalah dihadirkannya seorang saksi ahli itu, yaitu yang diuntungkan malah penyidik. Termohon lah ya. Termohon. Iya, iya, Karena iya, apa yang dilakukan katanya nggak masalah, boleh. Iya. Ya, karena apa yang diupayakan oleh pihak penyidik itu adalah berkaitan dengan kasus penghilangan nyawa. Jadi yang menghadirkan ahli itu dari pihak Dari pihak kuasa hukum. Kuasa Hasil. hukum. Pemohon. Oh, iya, pemohon. Tapi dalam proses pra peradilan itu ya lebih menguntungkan pihak penyidik gitu. Nah, maksud Mas Odo ini Iya, iya, iya. bahwa jawaban yang diberikan oleh ahli di sini itu lebih menguntungkan pihak termohon atau Betul. penyidik seperti Iya, itu. iya, iya. Begitu. Bang Jen. Nah, apakah menghadirkan ahli ini harus independen atau bisa membawa gitu? Misalkan saya kuasa hukum nih pengacara, bahwa ahli ini bisa gitu. Ya bisa. Oh, bisa ya. Jadi nggak usah independen, datang panggilan hakim atau apa, nggak bisa. Enggak, Oh, bisa. maksud Bebas gini. Ahli di sini kan ada yang memang di dalam prapid nih ya. Iya, iya. Kalau di prapid kan yang menjadi termohonnya penyidik kan. Nah, kalau di prapid itu yang bisa menghadirkan ahli itu yaitu termohon baik pemohon. Oh, dua-duanya Seperti bisa. itu. Jadi maksudnya Dua-duanya untuk bisa. menghindari asumsi publik, maksudnya gitu loh maksudnya. Bukan, Untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Oh, untuk menguatkan. Iya, ya. berarti kalau pemohon atau penggugat untuk menguatkan atas Gugatannya. gugatannya. Oh, gugatannya, oke. Seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau misalkan dalam ini termohon untuk patahkan Mengatakan, atas oke. gugatan yang sudah diajukan oleh pemohon seperti itu. Oh. Nah, oke. kayak gitu. Jelas nih ya. Jadi nggak usah Ah. independen juga ya. Ya, Bisa, jadi intinya bisa dibilang walaupun kita tapi kayaknya lebih enak kenal ya. Ya, Lebih enak kita kenal langsung, bertemu langsung gitu ya, dan orangnya juga supel, Kasih itu orangnya lucu Iya kan, ya. kita dari dulu sama siapapun kenal ya kan. Iya. kan. Lalu sebelum yang lain ada nih satu lagi, takut lupa saya. Apa tuh? Jadi begini, kan itu beberapa kali memberikan instruksi itu, intinya keberatan pada saat termohon memberikan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, lalu dengan alasannya itu tadi, bahwa alasannya ini bahwa Saksi ahli ini dia dihadirkan oleh beliau. Nah, menurut saya bahwa mungkin dia juga sudah sangat lama sekali menjadi kuasa hukum nih ya. Tidak mungkin tidak tahulah bahwa ahli itu tidak boleh dibatasi dan boleh ditanya oleh siapa saja. Iya. Intinya ahli yang mungkin dihadirkan oleh termohon bisa ditanya oleh kuasa hukum. Ya, hakim. Ya hakim. Bebas. Begitu juga sebaliknya. Nah, lalu kira-kira apa nih menurut Mas Odo terkait hal ini? Kok Kasil sampai menyampaikan alasannya yang menurut saya itu kurang tepat lah ya. Tadi kan? Itu juga ditegur loh sama hakim loh. Ya, Iya kan? Iya, maksud saya itu. Ditegur. Nah, apa ini kira-kira? Apakah memang pura-pura lupa atau bagaimana menurut Kang? Menurut saya sih gini ya, menurut saya mungkin takut ada celah ya. Celah yang terungkap, yang terkuak dari cara bertanya dari pihak termohon kepada ahli ini. Itu mungkin yang ditakutkan.
dari pihak pemohon ya, dari pihak Kasil itu, kalau seandainya pertanyaannya dihubungkan dengan kronologi gitu loh, mungkin itu ditakutkan. Jadi takutnya itu si saksi ahli ini justru malah lebih terlihat jelas Memberatkan, menguntungkan menguntungkan termohon. benar. Jadi istilahnya jangan lama-lama lah nanyanya gitu loh ya. Iya. Takutnya Iya. nanti ada celah untuk Jadi mematahkan gitu. simpelnya mungkin lu jangan berkata seperti itu mungkin gitu ya, atau gimana? Ya, kalau kita simpulkan sih intinya apa yang disampaikan oleh Mas Sodo tadi juga, bahwa beliau ini tidak menerangkan histori Iya. yang sebenarnya jadi terkait kasus Subang ya, kepada ahli. Iya, Sehingga ahli pada saat ditanya seperti itu oleh termohon agak sedikit kebingungan, Iya. dan Kasil ini melarang beberapa kali untuk ahli dalam hal ini termohon terlalu banyak bertanya kepada ahli, karena kata dia ini ahli dihadirkan oleh saya. Nah, sedangkan ahli ini boleh ditanya oleh siapa saja, oleh majelis hakim boleh, sehingga sampai ditegur dengan oleh hakim gitu. Iya, jadi Anda tidak boleh membatasi saksi ini dihadirkan ya untuk dalam persidangan ini gitu lah. Iya, Gitu intinya. iya. Jadi Ya, menurut menarik Mas juga Sodo lah ya. gimana? Menurut saya sih karena ada ketakutan tersendiri menurut saya dari Kasil itu. Karena ketakutan ya. Ya, ketakutan tersendiri terkait kan kita udah bisa melihat saksi itu udah mulai kebingungan gitu. Nah, takutnya ada celah di mana pihak termohon bisa mematahkan Iya. gugatan dari pemohon. Iya, apalagi Gitu. mungkin di dalam persidangan itu dia juga sudah dapat melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada ahli di sini seperti apa yang disampaikan oleh Mas Sodo lebih menguntungkan kepada termohon ya. Pemohon. Dan Jadi- selalu mengatakan bahwa ya boleh. Iya. Berarti kalau dengan tidak perlu pakai ini bisa? Bisa. Iya kan? Jawabnya gitu ahlinya. Iya. Iya, makanya karena itulah ya, Ya, karena tapi memang kan ahli nggak sembarangan bilang iya itu oke. Nah, ini kan kan sesuai Kan berarti. Iya, dengan- sesuai. Iya. karena memang ahli ini harus berbicara objektif lah, Iya, sesuai dengan objektif. keilmuannya. Keilmuan, jujur Iya, apa iya, adanya gitu. Nah, oke, kita tadi kan membahas sosok Kasil nih. Iya. Nah, sekarang Bukan sosok hasilnya, ini fakta persidangan loh. persidangan. Tadi fakta persidangan berkaitan dengan Kasilnya. Iya, maksudnya Nah, kayak begitu. Bukan kasih nanti Bukan. takut salah, takut dianggap nanti Persepsinya kepada salah. personalnya. Oke, nah sekarang kita bahas personal aja. Nah, kita sekarang bahas personal berkaitan dengan sosok Kasil ini dalam dunia persilatan Iya. kasus Subang nih, yang jagang Subang. Menurut teman-teman, adakah perbedaan yang signifikan antara Pak Rohman dengan Kasil? Bang Jack dulu Ada. deh.